most, ya, but not all, ya. Jadi nggak ini ya. Jadi most of the time Anda melakukan itu, maka kasih setengah. Tapi kalau kemudian Anda memang tidak tergambarkan oleh kondisi itu, maka kasih nol. Jika pernah gitu ya sekali melakukan itu, tetapi dari sekian banyak kali nggak pernah gitu ya, maka kasih nol. Jadi kalau statement-nya tidak menggambarkan diri Anda, kira-kira pernah Anda lakukan tapi bisa dikatakan jarang atau sekali saja lah dalam hidupnya gitu, atau 2 kali saja dalam. Baik, kalau sudah siap, siap untuk memberikan 1 apabila itu mencerminkan Anda, siap membela setengah kalau itu kira-kira mendekati Anda lah gitu ya. Itu saya sering ya, tapi tidak senantiasa ya. Maka itu kasih nilai setengah. Lalu kemudian kasih nilai 0 kalau itu tidak menggambarkan Anda sama sekali. Atau Anda jarang lah berperilaku seperti itu, dikasih nilai. Siap? I push decision down to the lowest possible level. Jadi saya itu senantiasa ya di dalam mengambil keputusan itu mencoba pada level yang paling rendah. Sedetail mungkin saya mengambil keputusan itu levelnya paling rendah. Kalau itu Anda, ya, maka kasih nilai full. Kalau itu kadang Anda, ya, dari sering gitu, ya, kasih nilai separuh. Kalau itu bukan Anda atau jarang sekali aja gitu pernah, itu kasih nilai 0. Oke, sudah. Yang berikutnya saya senantiasa membawa data yang berlainan, data yang beraneka, dan juga kalau bisa dari berbagai pandangan. Ya. Untuk setiap situasi sebisa saya. Jadi apapun yang dalam kondisi apapun sebisa mungkin ya, saya itu senantiasa mengambil keputusan basisnya itu datanya variasi, datanya diverse ya. Dan dari tata cara pandang yang juga diverse. Kalau itu Anda kasih nilai 1, kalau itu mencerminkan Anda itu kayak begitu tetapi tidak begitu ya. Kadang-kadang sering tapi tidak semua kesempatan Anda melakukan itu kasih nilai setengah. Atau sama sekali tidak ada itu atau hanya paling sekali saya pernah lakukan itu dalam hidup saya. Itu kasih nilai 0. Baik, sudah selesai untuk kedua pertanyaan ini? Sudah selesai kah? Oke, kita lanjutkan kalau sudah selesai dengan pertanyaan berikutnya. Mohon nanti dijumlah total semua pertanyaan ya, nilainya berapa. Nah, ini ada 5 pertanyaan, tadi ada 2 ya. Saya menggunakan data untuk memahami lebih dalam dari suatu bisnis konteks tertentu dan dari problem yang ada di tangan saya. Jadi kalau ada problem di tangan saya, ada konteks bisnis tertentu, ya, saya itu menggunakan data untuk bisa memahami lebih dalam gitu ya, dalam konteks bisnis konteksnya maupun dalam konteks problem yang saya perlu. Kalau itu benar-benar Anda, iya kayak saya emang gitu, 1. Oh saya, kadang-kadang sering gitu seperti itu, ya berarti setengah. Oh saya nggak pernah seperti paling cuma sekali saya, itu kasih nilai 0. Kemudian I develop an appreciation for variation. Jadi saya itu benar-benar sangat mengapresiasi adanya keanekaragaman. Jadi sesuatu yang berbeda itu biasa, bukan sesuatu yang mengganggu gitu ya. Jadi variation itu justru eee, menyenangkan gitu, Mbak, dan saya senantiasa membangun apresiasi untuk adanya perbedaan. Kalau itu Anda 1, kalau itu memang, eee, kayaknya seperti Anda gitu ya, sering Anda melakukan itu ya, kadang tetapi sering gitu, jadi itu masuknya nilainya setengah.
Kalau Anda masukkan tuh, apa namanya, relatif nggak pernah gitu atau paling sekali, Anda kasih nilai 0. I deal reasonably well with uncertainty. Saya itu biasa dan bahkan, eee, sangat baik ya, sangat rasional ya, dalam menghadapi ketidakpastian. Jadi nggak biasa menghadapi ketidakpastian. Oke. Kemudian I integrate my understanding of the data and its implication with my institution, with my intuition, bukan institution. Jadi saya itu mengintegrasikan pemahaman saya dengan data sekaligus implikasinya terhadap intuisi saya. Jadi intuisi ini kadang-kadang dianggap sesuatu yang datang tiba-tiba dari langit gitu, ya, dari atau ilham atau apa namanya yang, membuat Anda punya intuisi tinggi gitu. Ya seperti waktu itu Bob Sadino ya, sering diklaim udah meninggal beliau, biasa pakai blangkon kalau di TV ya, atau biasa dalam kehidupannya itu dengan menemui siapapun termasuk Pak Soeharto dengan celana pendek. Beliau dikenal ya cirinya itu. Nah, pernah diundang di IPB waktu itu saya ingat yang bertanya adalah almarhum Prof. Edi Guardja ya, itu bertanya tentang, memberikan penghormatan lah kepada Bob Sadino ya, dengan menyatakan, "Bob ini luar biasa, intuisinya sangat tinggi. Bisa menjelaskan lebih lanjut, how you can develop it," gitu, bagaimana Anda bisa mengembangkannya. Maka kemudian Pak Bob Sadino menyatakan ya, bahwa apa yang dianggap intuisi oleh teman-teman, oleh saudara-saudara sekalian, oleh Pak Profesor Edi Guardja adalah sesuatu yang sebenarnya langkah ke-100 saya dari, 99 kali sebelumnya langkah-langkah salah ya, dan membenarkan kesalahan. Itulah langkah 100 nih ketika Bapak lihat sebagai intuisi. Jadi itu adalah langkah pembelajaran dan langkah pengalaman sebelumnya. Jadi ketika menyatakan I integrate my understanding of data and its implication with my intuition, berarti Anda itu ya sudah ya mengintegrasikan pemahaman Anda tentang data dan sesuatu yang membekas dari perjalanan Anda terkait dengan aspek itu sudah menjadi data juga. Jadi intuisi Anda pada prinsipnya merupakan bagian dari perjalanan Anda berinteraksi ya terkait dengan pengetahuan ya, dan pengetahuan itu kan data in action sebenarnya ya, yang berdasarkan data orang bisa melakukan tindakan. Nah, dan pengetahuan biasanya ya kalau itu benar-benar pengetahuan adalah yang sesuatu yang bisa menjelaskan, membuat orang believe ya, bahwa itu bisa dipercaya terhadap adanya kebenaran. Nah, ini sampai ada level itu ketika, pemahaman pada data Anda itu merupakan bagian terintegrasi dengan implikasinya terhadap intuisinya. Kalau itu benar-benar Anda ya, ya nilai 1. Kalau kadang-kadang ya sering ya Anda melakukan itu, kadang-kadangnya sering ya, itu nilainya setengah. Atau sama sekali atau pernah, itu nilai 0. Dan yang, kemudian I recognize the importance of high quality data. Jadi saya merekognisi ya bagaimana pentingnya data yang berkualitas dan untuk karena itu saya siap untuk melakukan investasi agar terjadi adanya perbaikan atau peningkatan. Saking, melihat pentingnya, suatu data yang berkualitas ya, saya itu mau investasi kalau mau muncul adanya perbaikan atau peningkatan. Oke, sudah semuanya? Nilai 1,5 atau 0. Selanjutnya kita lanjutkan. Ya, oke. Ini ada tambahan 5 lagi. Saya melakukan eksperimen-eksperimen dan riset untuk memberikan tambahan terhadap data yang ada
dan bisa mengadres pertanyaan-pertanyaan. Silakan dinilai K1,5 atau jadi sampai siap itu untuk melakukan eksperimen dan riset agar data itu bisa nambah, agar bisa juga mengadres pertanyaan-pertanyaan baru. Oke, saya merekognisi bahwa kriteria dalam suatu pengambilan keputusan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi berbeda sesuai dengan keadaan yang terjadi. I recognize that decision criteria can vary with circumstances. Kemudian berikutnya saya menyadari bahwa membuat keputusan itu adalah langkah awal, bukan langkah akhir. Jadi walaupun keputusan itu biasanya berbasis dari berbagai hal lalu diputuskan, tapi keputusan sendiri itu adalah langkah awal. Dan saya siap untuk merevisi keputusan saya itu apabila ada data baru yang datang memberikan pencerahan. Ya, kalau ada data come to light, maka kemudian saya siap merevisi keputusan saya sebelumnya karena saya menganggap itu tidak final. Oke, 1,5 Kemudian saya belajar ya, hal-hal yang baru. Ya, dan itu senantiasa upayanya seperti itu. I work to learn new skill and bring new data dan siap juga membawa data baru and data technologies dan berbagai teknologi berkaitan dengan data into my organization dalam perusahaan saya. Jadi saya itu siap untuk belajar hal-hal yang baru dan kemudian hal-hal yang baru itu saya bawa ya. Entah itu berupa data baru atau berupa teknologi baru ya ke dalam perusahaan saya. Dan kemudian saya mempelajari dari kesalahan-kesalahan yang ada dan karena saya sudah mempelajari kesalahan-kesalahan tersebut, mencoba membantu orang lain untuk melakukan hal serupa juga, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Oke, jadi sudah ada inisiatif kalau di sini untuk menyebarkan kepada orang lain. Kaitannya dengan ya kesadaran ya tentang kesalahan, ya, kaitannya dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya, dan siap membantu yang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir, I strive to be a role model when it comes to data and work with leaders, peers, and subordinates to help them become data-driven. Siap itu jadi role model gitu ya. Kalau kaitannya dengan data. Dan memang saya itu bekerja dengan pemimpin siap, dengan mitra siap, dengan subordinate siap. Bahkan saya siap untuk membantu mereka juga sama-sama menjadi data driven. Jadi, maka mengambil aktiviti berbasis data itu bagian dari akhlak ya, yang bersangkutan. Tidak berdasarkan hoax, tidak berdasarkan bisik-bisik, tadi berdasarkan data itu dianggap sebagai satu truth, ya, sebagai satu kebenaran. Tentu saja datanya bukan data yang difalsifikasi, data yang difabrikasi. Bukan itu, datanya memang berbasis pada hal yang mencerminkan kondisi yang baik. Saya persilakan teman-teman untuk menghitungnya ya, dan melaporkannya ke chat ya, untuk kita lihat sama-sama. Oh, ada Ridwan Kamil sini, ada RK ya. MK juga buat keputusan yang menggembirakan semua pihak. Sudah semuanya belum ya?
Baik, kita sudah melihat ya, hasil assessment masing-masing, self assessment dengan menggunakan tool yang dikembangkan oleh saudara Thomas C. Redman ya, yang pada prinsipnya untuk mengakses apakah masuk dalam kelompok data driven atau tidak. Di dalam, ketentuan yang diungkap oleh, Mas Thomas, disebutkan di sana bahwa kalau nilai yang dicapai oleh teman-teman itu kurang dari 7, ya, maka perlu untuk mewaspadai, ya. Jadi ini berikutnya, lalu if Anda memberikan skor, ya, dan akhirnya kurang dari 7, maka it is imperative that you start changing the way you work as soon as possible. Jadi kalau kurang 7, wajib bagi Anda untuk mulai melakukan perubahan ya, cara Anda bekerja sesegera mungkin. Ya, caranya mentargetkan ya, which is ini nggak ada di antara teman-teman ya. Teman-teman semuanya sudah data driven tapi kondisinya sama untuk dilakukan upaya ya target those behavior where you give yourself partial credit. Jadi ketika Anda nilainya tadi setengah, semua yang dinilai setengah itu jadi target untuk diupayakan menjadi penuh nilainya 1. Ya. Dan, Anda kemudian bisa menargetkan kesuksesan Anda dengan menargetkan perilaku-perilaku yang Anda tidak bisa memberikan any credit. Jadi yang nol semuanya setelah yang 1 itu dibuat, yang nol semuanya menjadi sasaran berikutnya, untuk dibuat menjadi setengah, kira-kira seperti itu. Jadi bagi yang kurang dari 7 itu. Bagi yang sudah 7 ya, atau lebih, ini hampir semuanya dicerminkan oleh teman-teman semuanya, ya, itu menunjukkan bahwa Anda itu sudah data driven, ya. Maka tinggal bagaimana Anda berjuang agar terjadi peningkatan. Karena semakin tinggi sebenarnya, semakin, mencerminkan bagaimana karakter Anda dalam kaitannya, di dalam mengambil keputusan yang sifatnya bisnis data driven. Jadi kalau pengambilan keputusan bisnisnya itu basisnya data. Maka Anda harus ngeset satu tujuan ya untuk merubah perilaku lama Anda jadi perilaku baru. Dan itu bisa dilakukan every year. Ya, jadi dibuatlah apakah 1 kali atau 2 kali setiap tahun gitu ya. Dan kemudian diambil, testing setiap 6 bulan ya untuk, membuat yakin bahwa Anda on the track. Nah ini syaratnya itu ya yang kalau sudah 7 ya, tetap caranya sama tadi ya, fokus pada yang masih separuh menjadi, 1 ya, dan mungkin kalau nilainya sudah di atas 7 itu ada yang tidak nilainya 0. Kalau masih ada, nolnya bagaimana menjadi setengah, kira-kira seperti itu. Ini diambil dari Are data driven? Take a hard look in the mirror. Apakah Anda, orang yang masuk dalam kelompok ya, berperilaku data driven ya, maka silahkan lihat cermin dan alat cerminnya tadi. Ini ada di HBRORG July 11, 2013 dan, alat ini sering digunakan oleh orang atau organisasi untuk mengakses sekarang sederhana ya, apakah data driven atau tidak. Baik, kita tinggalkan ya, kasus ini ya. Mudah-mudahan, jadi hiburan ringan gitu ya tentang, apakah kita sudah masuk data driven dan bagaimana berupaya fokus untuk menghadirkan behavior data driven itu di dalam diri kita masing-masing. Baik, itu, hal yang kaitannya dengan, eee, apa, yang kita diskusikan ya di dalam buku ini. Ada pertanyaan berkaitan dengan aspek ini? Atau hal-hal yang lain yang muncul ya kaitannya dengan
bisnis analitik ini. Kalau tidak, saya akan masuk ke pendekatan yang lain atau sudah masuk ke mulai ke perkuliahannya. Kalau tadi kan belum, tadi baru omon-omon ya, kuliah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita mulai saja. Saya tutup. Oke. Jadi ini adalah apa ini, 2 buku ini satu sebenarnya ya, yang Anda bisa gunakan sebagai acuan, atau kalau mau masuk ke yang tahun 2020 juga boleh, pada prinsipnya sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi diharapkan setelah perkuliahan ini Anda memahami ya bagaimana pengambilan keputusan manajemen itu yang didukung oleh computerized support. Jadi decision making yang didasari atau berbasis pada pemanfaatan sistem ya berbasis ICT. Dan bisnis analitik adalah one of ya bagaimana pengambilan keputusan itu dibantu oleh computerized support. Oleh sebab itu kita coba lihat selintas gitu bagaimana evolusi yang terjadi di dalam computerized support decision system itu dalam hal ini sampai saat ini di mana banyak yang menonjol adalah penggunaan data science dan alat analitik di dalam proses pengambilan keputusan yang orang menyebutnya ya, bisnis analitik, termasuk di dalamnya ada bisnis intelligence. Oleh sebab itu nanti kita akan bahas konsep tentang BI methodology itu seperti apa, dengan kita juga memahami tentang berbagai tipe analitik yang ada. Ya, dan untuk bisa menjalankan dengan baik ya, sebuah implementasi dari BI maupun BA kita harus juga melibatkan ya ekosistemnya walaupun sederhana ya harus dimasukkan di dalam apa namanya pemahaman kita perlunya ya melihat ekosistem yang ada sehingga kalau ada problem itu bisa dibantu oleh environment ya terkait dengan bagaimana mengoptimalkan implementasi BI dan BA. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah pada prinsipnya sebuah pengambilan keputusan ya yang didasarkan computerized support system dalam hal ini information system pada prinsipnya digunakan untuk upaya meningkatkan business values dan value itu dihasilkan dari peningkatan pengambilan keputusan ya secara teoritisnya begitu ya ketika pengambilan keputusan mutunya meningkat maka akan dimunculkan sebagai akibatnya adanya peningkatan bisnis dan kita memahami bahwa pengambilan keputusan itu dalam satu perusahaan atau dalam satu bisnis proses bisa jadi terdiri dari banyak keputusan-keputusan kecil ya yang kemudian dalam satu tahun dia berkumpul menjadi banyak sekali keputusan kecil tadi menjadi keputusan besar gitu ya dan tentu saja datanya terhadap value for the business itu menjadi penting untuk dilihat itu yang terpenting. Jadi pada prinsipnya decision making proses yang kita lakukan itu dalam rangka untuk menjembatani peningkatan business value. Nah, pengambilan keputusan itu memang akan sangat tergantung dari keputusan jenis-jenis keputusan yang ada. Ya, kalau sesuatu yang bisa diganti oleh computerized system yang sifatnya automation, biasanya sifatnya structure. Jadi dia repetitif, rutin. Ya, biasanya melibatkan prosedur-prosedur yang jelas ya dan bagaimana menghandle-nya sehingga kemudian ya tidak senantiasa kita memberlakukannya sebagai sesuatu yang setiap kali itu dianggap baru. Ya karena memang sifatnya repetitif dan rutin. Jadi isunya transaksi penjualan retail gitu kan jelas seperti itu atau
transaksi bagaimana keluar masuk, apa namanya, keluar masuk di tol itu udah jelas ininya ya dari, transaksi booking itu jelas tergantung apa bisnis proses yang tersedia di dalam, booking sistemnya ya. Booking ya, kemudian payment system, itu semua banyak. Yang biasanya yang transaksional ya, activities itu melibatkan data yang sifatnya terstruktur. Sudah terstruktur dia, ya. Nah, ini banyak, makanya operational users bisa langsung deal gitu ya, tanpa ada kesulitan. Nah, kemudian ada keputusan-keputusan yang sifatnya semi structure. Jadi, tidak semua problem itu jelas, ya. Hanya problem saja yang jelas itu, apa, bisa ditangani dengan prosedur-prosedur yang biasa dilakukan gitu. Jadi dia clear cut answer provided by accepted procedure. Jadi, apa, tidak semua keseluruhan problem itu bisa diatasi oleh prosedur yang tersedia. Jadi ada yang memang belum diketahui gitu. Dan kemudian lagi, level yang lebih tinggi itu unstructured. Jadi ketika pengambilan keputusan harus melibatkan judgement, melibatkan evaluasi ya, untuk bisa, menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah itu ya yang kita sudah ketahui ya ketika belajar bisnis ya, itu isu tentang, tipe-tipe keputusan ya. Ada yang disebut, structure, semi-structure, dan unstructure, itulah karakteristik keputusan yang ada. Tentu saja biasanya yang kaitannya structure itu yang sifatnya untuk dilakukan oleh orang-orang yang langsung berkaitan dengan aktivitas operasional. Katakanlah Anda ingin mengetahui apakah itu sudah overtime atau enggak sih orang yang bekerja itu sehingga perlu dianggap lembur. Itu kan jelas ya, biasanya. Kemudian, kita ingin lihat umpamanya apa perlu ini sudah melakukan restocking di dalam inventory yang ada. Kan jelas begitu ambang batas dari inventory-nya, terlampaui gitu ya, tergantung nanti alat, analisisnya apa yang digunakan ya inventory-nya, ya nanti akan, melakukan restock ya. Kemudian, bagaimana kita, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang sifatnya jelas gitu ya, udah jelas lah, itu masuk di, structure ya. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas yang, sifatnya semi structure, katakanlah, rencana pemasaran itu dynamic ya, akan sangat tergantung dari berbagai aspek yang ada gitu ya, bagaimana marketing plan itu bisa disusun atau dirancang. Begitu juga dengan, kalau ingin menyusun ya budget organisasi, itu perlu satu hal yang, memang sifatnya semi structure ya. Perlu kita untuk melakukan pertimbangan, masih ada yang belum jelas gitu ya, dan lain sebagainya ya banyak. Sedang yang unstructured ini biasanya, jelas-jelas memang dia terstruktur. Jadi masih ada gimana ya untuk memutuskan bahwa kita akan masuk di market itu atau kita akan keluar dari market itu. Ya, terstruktur itu, anunya perlu banyak hal untuk dipertimbangkan ya. Dan begitu juga kalau tadi mendesainnya, meng-approve-nya juga begitu, semakin struktur itu. Bagaimana kita menentukan long term goal itu tidak terstruktur. Ya, jadi dalam hal ini biasanya digunakan oleh senior management ya, top eksekutif ya, mengambil keputusan dan keputusan itu bisa sifatnya structure, semi structure, dan unstructured. Oke, kita lanjutkan. Nah, di saat ini ya di mana sistem ya, berbasis ICT sudah semakin banyak ya, dan kemudahan dari capturing data maupun storing data maupun memanfaatkan, berbagai tools ya untuk, apa, mengolah data tadi ya, dan bagaimana menampilkan output-nya itu dimudahkan sehingga memang, ini semakin meningkatkan ya pengambilan, apa, potensi penggunaan pengambilan keputusan itu berbasis sistem atau bahkan
upaya meningkatkan mutu dari pengambilan keputusan berbasis sistem. Di peluang penggunaan BI dan BA semakin tinggi dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian ada tiga alasan memang dapat ya. Tiga alasan ya dari satu organisasi biasanya yang ditemui dari berbagai hasil riset bahwa senantiasa pemanfaatan sistem informasi itu ternyata berdampak positif. Padahal teoretikalnya adalah semakin tinggi orang menggunakan sistem, maka juga isu tentang dampaknya terhadap profitabilitas atau performance secara umum di dalam satu organisasi itu juga semakin tinggi. Tapi ternyata itu tidak senantiasa. Itu dari berbagai hal ditengarai bahwa penyebabnya adalah isu tentang information quality. Oleh sebab itu menjadi penting untuk tadi itu ya data driven ya di dalam mengambil keputusan. Cermat sekali bahwa datanya itu harus data yang benar ya, data yang valid ya, data yang apa namanya punya reliabilitas tinggi gitu ya. Ya, tentu saja dengan berbagai halnya ya, dan itu perlu data governance yang baik. Jadi kita bicara kemarin tentang isu data security, itu ikut mempengaruhi sebenarnya itu. Jebol lah kalau datanya kemudian hoax atau datanya diobrak-abrik ya, itu akan berakibat kepada informasi yang dihasilkan. High quality decision require high quality information. High quality information ya require high quality data. Kira-kira seperti itu. Nah, itu menjadi penting ya. Kemudian yang kedua yang sifatnya non technical bahkan baik itu manajemen filter atau isu tentang inersia di dalam organisasi dan political intrigue gitu ya, intrik-intrik politik ya. Nah, manajemen filter lebih kepada tata cara pandang manajemen dalam kaitannya dengan pemanfaatan sistem gitu. Ya, karena kalau dilihat ya teorinya Dillon and Maclean saja ya, agar organisasi itu efektif ya keberhasilannya atau secara sistem efektif itu dan itu disebut keberhasilan dari sisi efektivitas sistem itu dilihat dari penggunaannya. Dilihat dari use ya. Kemudian dilihat dari customer satisfaction-nya ya, dari bagaimana kepuasan dari penggunanya dan dilihat dari net benefit-nya bagaimana sistem itu ya memberikan keuntungan pada individu, memberikan keuntungan pada apa namanya organisasi ya dan hal yang menyatu memberikan keuntungan secara menyeluruh pada organisasi. Dan ketika cara pandang manajemen masih biasanya itu punya selective attention, perhatian yang selektif terhadap berbagai hal ya, sehingga kemudian bias ya, bisa saja dia menolak informasi yang dihasilkan oleh sistem ya, yang sesuai dengan konsepsi dia gitu. Ya, nah makanya harus diluruskan ini kaitannya dengan arahnya yang memang arah organisasi yang driven-nya itu data dan para manajemennya harus merubah mindset-nya gitu ya. Ya. Dan kemudian intrik-intrik politik itu muncul biasanya karena kepentingannya bisa saja terganggu ya. Dia tidak ingin terjadi perubahan yang mendasar ya, ya terhadap apa yang nanti bisa menggeser apa kepentingannya maka bisa jadi itu ikut mempengaruhi ya tidak diterimanya sistem itu. Dan pada akhirnya ini mendorong ya sehingga information system menjadi tidak bermanfaat yang berbasis IT yang mahal itu ya. Sehingga three main reason why investment in information technology don't always produce positive result antara lain tiga hal ini. Yang dilihat ada lebih banyak faktor-faktor non teknis. Baik, kita lanjutkan dan saat ini bisa dikatakan masih ya one of the hot topic in today's business world itu adalah kaitannya dengan business analytics. Ya, ini bisa dilihat ada apa namanya exposure ya dari
Saya belum cari yang baru lagi, tapi ini baru saya cari 1 tahun yang lampau yang menyatakan ya tentang, bagaimana, apa namanya, exposure tentang bisnis analitik dan data analytic career. Dia masih disebut sebagai top skill for your future gitu ya. Berdasarkan BPS-nya tapi bukan BPS-nya bukan BPS ini, di sana itu juga biro sih ya, biro biro yang kaitannya dengan tenaga kerja itu di United States, itu menunjukkan 11,5 million data jobs opening itu akan muncul tahun 2026. Jadi pengaruhnya masih tinggi itu untuk menunjukkan bahwa ini masih hot topic lah kira-kira. Ya. Dan itu ditengarai juga dengan munculnya berbagai apa namanya institusi yang menggambangkan berbagai kompetensi dari SDM-nya, ya, baik dari sertifikasi, ya. Saya baru lihat BNSP Certification on Data Analytics itu menunjukkan masih ada awareness ya, upaya orang untuk ini masih laku lah. Dan kalau Anda lihat pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bisnis analitik, data analitik, HR analitik, marketing analitik, dan sebagainya, itu masih banyak. Anda bisa lihat di Coursera itu masih ada ditawarkan berbagai institusi dunia yang apa, yang memberikan gambaran ya bahwa itu masih ada sesuatu yang menarik di sana. Kalau Anda lihat di pendidikannya, ya, mulai dari undergraduate, master, bahkan PhD itu ada yang orientasinya hanya kepada isu yang terkait dengan business analytic, data analytic, data science itu masih tinggi ya. Dan hal-hal yang ini menjadi penting untuk dicermati. Baik, kita kembali ke hal awal tentang apa itu bisnis intelijen dan apa itu bisnis analitik. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bisnis intelijen dan bisnis analitik yang biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan. Tadi ditanyakan, ya, dari mana datanya? Datanya itu dari environment ya, bisnis yang tersebut. Ya. Di any point of transaction, di any point of interaction, di any point when the organization use those technology for distributing information. Jadi karena memang nanti kita akan melihat ya yang namanya sistem itu ya khususnya yang berbasis web itu memberikan 4 layanan ya, layanan yang sifatnya to inform atau informasional gitu sifatnya. Jadi dari satu organisasi memberikan informasi atau adanya interaction ya. Jadi ada bolak-balik lah dari penggunanya ya dengan dari providernya gitu. Meningkat lagi tidak hanya bolak-balik tetapi kalau tadi bolak-balik namanya to interact ya. Jadi mulai to inform to interact. Jadi ada interaktif ya. Kemudian berikutnya ketika sampai pada level to transact, ada transaction. Ya, transaction yang paling gampang ya verifikasi. Jadi Anda memasukkan data, diverifikasi sama dia. Terus Anda memasukkan verifikasi itu sudah transaksi. Ya, itu yang terendah itu verifikasi atau transaction jual beli gitu. Ya, jual beli. Ya. Kalau interaksi itu apa? Download. Interaksi berarti menyediakan satu, Anda mendownloadnya. Itu interaksi. Ya. Kalau transaksi sudah ada apa namanya jual beli, ada transaksi, gitu. Tidak interaksi. Kemudian yang berikutnya ketika ada integrate to integrate, jadi sistemnya itu diintegrasikan ya dengan layanan-layanan yang lain sehingga user memakai sesuatu sistem itu tidak harus berpikiran untuk masuk ke sistem yang lain. Jadi karena ada kemungkinan ya antar layanan atau antar services atau antar aplikasi itu bisa bekerja sama. Ya, jadi datanya bisa saja berasal dari berbagai layanan yang ada yang kemudian bisa diintegrasikan. Gitu. Jadi itu umumnya ya kalau kita lihat sistem
Dan kemudian diambil datanya itu dari environment system, baik dari call center-nya, dari website-nya, dari mobile device-nya, dari blog-nya, dari toko, ya, atau dari suppliers-nya, dari government employees. Jadi itu data di mana itu berasal. Datanya itu biasanya nanti tersimpan di file system, tersimpan di database, ya. Makanya biasanya nanti business intelligence infrastructure akan memanfaatkan semua data itu ya biasanya dalam berbagai databases dan kemudian dari databases itu dilakukan upaya untuk mengelolanya sesuai dengan keperluan di dalam data warehouses. Dan dari data warehouses dan data mart itulah yang kemudian menggunakan berbagai alat analitik, ya, menggunakan berbagai data analitik algoritma untuk memproses itu bisa berupa statistical model, data mining, online analytical protocol, ya. Bagaimana kita berupaya untuk menghasilkan laporan-laporan, maukah itu laporan kesimpulan atau laporan pengecualian yang diakses nanti datanya. Siapa yang aksesnya? Program, ya, program yang dibuat ya untuk menghasilkan production report, ya. Itu dynamic bisa dari any programming language atau pakai query language atau pakai sistem ya yang mengemploy model statistik atau ada sistem yang melakukan data mining. Ada sistem yang secara online melakukan pemrosesan analitik. Nah, itu semuanya nanti hasilnya sebenarnya dimanfaatkan oleh user dalam katakanlah mengembangkan strategi ya, bisnis strategi. Anda pakai apa namanya? Balance scorecard umpamanya, tools ya, bisa digunakan untuk memonitor ya bagaimana mengimplementasikan strategi into actions ya. Nanti semua perspektif, kalau balance scorecard kan ada 4 perspektif ya, ada learning and growth, ada internal proses bisnis perspektif, ada apa namanya finance perspektif, dan ada customer perspektif. Dari masing-masing perspektif itu dia nanti KPI-nya, key performance indicators-nya. Dan itu diukur, nanti bisa digunakan untuk mengukur manajemen kinerja dari perusahaan itu atau dari spesifik bisnis proses tertentu dikehendaki, ya. Itu bisa digunakan dan nanti bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi itu into action dan pada akhirnya bisa digunakan untuk mereview bisnis strategi yang ada. Itu biasanya bagaimana user ya dan metode itu dikembangkan. Metodenya bisa pakai forecasting ya, pakai alat analitik yang lain ya. Dan platform macam-macam bisa MIS, DSS atau IIS. MIS biasanya untuk pelaporan, ya DSS biasanya untuk pelaporan dengan tools berbagai pengambilan keputusan ya yang terkait dengan upaya menjawab ya, memprediksi dan upaya menjawab solusi. Kalau sifatnya hanya untuk pelaporan ya upaya menjawab performance. Karena ini kasusnya BI dan BA ya. Walaupun BI itu subset BA, sebenarnya kalau menyebut BA nya cukup, tapi orang biasanya masih ingin spesifik. Ya. Nanti interface-nya laporan, dashboard, scorecard, desktop, mobile, web portal, atau sosial media. Ya. Itu yang digunakan sebagai interface untuk menyampaikan informasi yang sudah diolah dengan menggunakan business analytic tools, informasi, insight, knowledge yang nanti digunakan user untuk melakukan berbagai hal tersebut. Itu kira-kira gambarannya. Jadi pada prinsipnya business intelligence dan business analytic itu membutuhkan yang perlu sekali itu strong database foundation. Jadi kalau organisasinya masih belum baik ya, fondasi basis datanya ya akan sulit dia akan mengembangkan sampai pada upaya BI dan BA yang sesuai bagi organisasi. Oleh sebab itu menjadi penting. Jadi database-nya harus ada. Setelah itu adalah analytic tools yang dibutuhkan ya kan. Dia nggak bisa digunakan memecahkan berbagai masalah. Ya tergantung masalahnya pakai tools apa kan gitu. Makanya ad hoc ya itu. Ya, ad hoc. Dan melibatkan manajemen tim yang kemudian akan memanfaatkan informasi itu ya. Jadi itu harus ditindaklanjuti kan. Mau diapakan.
Dan, dalam hal ini, manajemen timnya juga bisa bertanya ya, bertanya-bertanya terkait dengan pertanyaan intelijen, dijawab pakai BI ya. Pertanyaan kaitannya dengan gimana memprediksi dan bagaimana mengoptimasikan, itu dijawab ya oleh bisnis analitik. Itu gambarannya gampangnya ya tentang bagaimana BI dan BA digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Dan ini adalah kondisi di mana, memang karena kita bisa karena pengetahuan itu sudah kelola dengan juga dan ini, di era connectivity seperti ini, maka kita bisa mengambil keputusan dengan menggunakan BI atau BA sesuai dengan kebutuhan ya, itu menjadi semakin meningkat gitu. Karena kita bisa add time kalau itu connected ya, karena meningkatnya hardware, software, network capabilities dan berbagai, apa, tools yang memungkinkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dilakukan, meningkatnya ya kemampuan data manajemen teknologi yang ada, meningkatnya juga, telah terorganisir dengan baik data warehouse dan big data yang ada, dan ada support dari sisi analytical ya, maka kemudian, pengambilan keputusan itu dengan memanfaatkan BI dan BA ini semakin meningkat ya, begitu, potensinya ya. Ini adalah perkembangannya kalau Anda ingin lihat evolusi ya mulai dari DSS tahun 70-an sampai kemudian ketika analitik dan big data tahun 2010-an itu mulai banyak digunakan. Hingga saat ini ya perkembangan BI dan BA masih, belum mencapai puncaknya lah gitu atau belum ditinggalkan karena masih sering digunakan orang untuk melihat ya, apa namanya, hal-hal yang perlu diamati ya sewaktu-waktu dan hal-hal yang ingin diseriusi, mengetahui potensinya ke depan ya, mengetahui solusinya apa yang dilakukan ya, maka, perlu untuk, dilakukan hal itu dan evolusinya jelas itu dari tahun ke tahun seperti itu. Kalau dilihat dari perspektif ini dan kalau dilihat dari perspektif, sejarahnya itu mulai tahun 70-an ya, 80-an dan 90-an sebenarnya sudah mulai ada upaya-upaya yang ujungnya sama adalah bagaimana BI itu bisa digunakan untuk ya memberikan, apa, bantuan ya berupa informasi ya, pengetahuan dan, apa namanya, insight yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, definisinya dari, BA ini cukup sederhana, analytical tool and teknik gitu, seolah-olah gitu. Jadi, bagaimana sih analytic tool yang sifatnya digunakan untuk mentransform data jadi informasi, insight, dan knowledge gitu, bahasa gampangnya gitu. Itulah yang disebut dengan BI. Dan bagaimana teknik-teknik ini ngomong kok jadi nggak jelas ini. Teknik-teknik yang digunakan untuk, memberikan pelaporan gitu ya. Jadi pelaporan kesimpulan maupun pelaporan pengecualian. Itu sederhananya tapi broad definisinya adalah semacam payung gitu yang, mendominasikan arsitektur. Kalau dia arsitektur berarti kan komponen sistemnya menjadi satu kesatuan. Jadi hardware arsitekturnya seperti apa, sistem arsitekturnya jelas saya. Itu ya dari hardware-nya, netware-nya ya, dan bagaimana nanti menyangkut berbagai software ya, baik itu, tools ya, software tools ya, kemudian software databases-nya ya, ya software bagaimana kita menghu apa, deal dengan data yang punya keterkaitan satu sama lain. Dan itu solusinya pakai database, ya. Antara lain yang banyak digunakan saat ini ya relational database management system. Walaupun pendekatan database itu banyak ya, yang saat ini banyak digunakan itu, ya, atau yang menggunakan object oriented database ya, atau bahkan yang sudah berorientasi menggunakan big data ya, dalam bentuk data lake. Nah, dari database ini juga nanti akan, dilihat lagi ya bagaimana dia kelompokkan menjadi data warehouse. Nah, nanti berbagai alat analitik ya, ini software-software analitik dari berbagai
pendekatan bidang analitik, ya, apakah metode kuantitatif, ya, secara umum, ya, atau secara khusus ya kita sebut itu software atau apa namanya statistikal, ya, modeling, statistical approach, ya, dan juga apa yang disebut sebagai operation research dan management system ORMS, ya, orang sebutnya sebagai apa namanya riset operasi, ya, dan ilmu manajemen, ya. Nah, itu semuanya digunakan, ya, optimization model, ya, itu digunakan, ya, analytical tools itu maksudnya, dan berbagai aplikasi dan metodologi itu bisa digunakan. Ya, itu broad definition-nya itu kalau orang ngomong BI yang tergambar itu, ya. Secara khusus yang tergambar adalah alat analitik yang sifatnya deskriptif dan berbagai teknik yang digunakan untuk menyampaikan overall performance, ya, overall kondisi yang telah terjadi di dalam bisnis itu, yaitu pelaporan sebenarnya. Itulah kira-kira gambarannya, ya, secara singkat ini kalau di bukunya, baik di bukunya Evans maupun di bukunya saudara Sopo itu Sadra, ya, saudara Durun dan Turban itu diungkapkan itu di sana, ya, sedikit sejarah lah. Tapi dibaca cepat aja kan. Yang penting tahulah perkembangannya mengapa orang kemudian pada akhirnya ya BI aja disebutnya gitu, ya. Karena perkembangannya dulu information system di awal itu disebutnya juga BI di tahun 60-an bahkan kalau kita lihat. Maka kalau orang menyebut BI sebagai BA, ya, itu ya nggak usah diributin gitu kalau saya. Kalau saya lebih setuju, apa yang disampaikan oleh Sandra, bahwa BI itu part of BA gitu. Kalau dunia bisnis nanti saya perlihatkan tuh, ada yang membedakan dengan berbagai hal gitu, ya. Bahkan, menyamakannya dengan data, science gitu, ya. Oleh sebab itu ada yang ngomong, udahlah merem aja dengan berbagai istilah yang berbeda-beda itu. Yang kita penting adalah manfaatnya. Ya, tetapi secara khusus saya ingin menggarisbawahi, eee semuanya itu bisnis analitik. Bisnis analitik itu menggunakan berbagai analitika, ya, baik itu deskriptif analitik, ya, prediktif analitik, dan preskriptif analitik untuk merubah data menjadi informasi, ya, pengetahuan dan insight yang digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih berdampak kepada upaya peningkatan values. Itu sebenarnya kalau kita mau bicara tentang bisnis analitik secara umum. Yang menggunakan deskriptif analitik disebutnya bisnis intelligence. Oke. Oleh sebab itu jangan kaget kalau orang yang dianggap framework-nya BI itu masukkan antara lain di sini predictive analytic gitu, ya. Predictive analytic dimasukkan BI. Nggak aneh. Ya tadi karena dasar sejarahnya seperti itu. Bahkan DSS dimasukkan BI juga. Ya. Tapi ini jangan membuat bingung. Secara umum, ya, BI-nya ini adalah data mart BI, data warehouse BI, AIS dan ESS adalah BI, bahkan data warehouse ini sebagai bagian yang sangat merupakan komponen dari BI. AIS sebenarnya tidak senantiasa BI, tapi juga bisa jadi intelijen kalau sifatnya hanya reportase. Ya, reportase tentang kesimpulan, ya, dari bisnis yang telah terjadi yang disampaikan untuk top management gitu, ya. Kalau EIS kan lebih critical success factor-nya, ya. Tapi untuk menyampaikan apa yang telah terjadi, ya, maka sebenarnya sama dengan MIS itu. Tetapi disajikan khusus hanya untuk komponen critical success factor atau key performance indicator, ya, yang disampaikan apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Tapi apa yang kemudian akan terjadi tidak masuk di sini itu. Financial reporting, all harusnya BI ini, ya. Tapi bisa aja lah, ya, ini memang sudah menyebut di sini digital cockpit, dashboard, ini ciri-ciri yang umum dari BI itu ini. Oke, data mining dan predictive analytic harusnya sudah sampai kepada predictive analytic. Sedang BI khususkan untuk descriptive analytic dan diagnostic analytic. Ya, baik kita lanjutkan supaya tidak bingung. Nah, itu terminologinya banyak. Saya mencoba menyatukan saja supaya kita lebih mudah, hanya jangan saling menyalahkan aja tentang itu. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, ini
framework BI tadi itu sudah, kalau dilihat dari arsitektur BI gini, jadi data source-nya dari berbagai activity data itu nanti lewat filtering, kalau ini pakai OSS ya, organizing, summarizing, dan standardizing. Jadi kita membangun data warehouse itu dengan mengorganisasikan data manajemen yang ada dalam hal ini dari database, itu disusunlah sedemikian rupa, di summarize ya, dan distandarisasi, lalu kemudian digunakan untuk membangun data warehouse. Nah, data warehouse itu apa ya? Database juga, tapi tadi itu hasil filteran, hasil pemfilteran ya dari database yang ada melalui organizing, summarizing, dan standardizing, atau melalui tadi ETL tadi itu. Nanti apa itu ETL kita lihatlah ya. Dan kemudian oleh business user ini diakses. Jadi untuk bisa akses data warehouse, lihat datanya apa, itu kan bisa. Select data yang dimiliki, dan itu bisa pakai query language atau bisa. Ya, select field-nya apa, field 1 to N yang dikehendaki, maka akan tampil semua datanya. Dia bisa diakses dan bisa dimanipulasi. Ya, bisa select from ya where itu dimasukkan, atau bisa pakai program, atau bisa pakai aplikasi untuk memanipulasi data itu dengan prosedur yang dikehendaki. Prosedurnya apa? Prosedurnya adalah prosedur statistika, ya, OR, ya, kemudian IM, OR itu operation research, apa, IM sampai MS ya, manajemen science itu ya, itu diambil ya. Atau bidang-bidang yang sangat luas itu ya, statistika, ekonometrika, ya, OOR, ya, kemudian analisis risiko, ya, kalau risk analysis nanti gunakan. Simulation, optimization, ya, banyak ya. Jadi tergantung nanti untuk kepentingan apa, dan justru itu yang nanti akan dipelajari oleh teman-teman yang sebenarnya sudah dipelajari dulu berbagai hal tools-nya secara separate ya. Tidak, kalau kita sekarang melihat tuh semuanya bisa digunakan. Nah, kalau ini separate biasanya di pelajaran statistik kita belajar tools yang bisa digunakan, di pelajaran ekonometrika kita belajar hal yang kaitannya dengan ekonomi. Jadi kaidah statistika untuk model ekonomi itu di ekonometrika ya. Dan kemudian bisa juga OR, operation research, pakai manajemen science ya, pakai simulation, pakai dynamic system, pakai multi kriteria decision making system, banyak ya. Jadi nanti akan bisa dipelajari. Dan manajer kemudian atau eksekutif kemudian bisa menggunakan itu, baik untuk melihat ya bagaimana kinerjanya dari bisnis yang ada, itu biasanya BI, dan kemudian bagaimana kemudian itu biasanya strategi, gampang ngomongnya ya, lewat bantuan prediksi ya, dan lewat bantuan preskripsi ya. Interface-nya bisa browser, portal, dashboard, dan bisa melibatkan komponen-komponen intelligent system ya, yang bisa di-employ di dalam sistem kita. Sekarang masih ada waktu ya? Aduh, saya kehilangan waktu. Ini kira-kira secara umum, jadi pada prinsipnya ini Pak, di sini online transaction processing ini akan menghasilkan data. Jadi berbagai aktivitas operasional ya. Gawat nih. Mohon maaf ya, saya minum dulu ya, Pak. Baik, dari berbagai aktivitas yang dilakukan organisasi melalui sistemnya ya, melalui aktivitas operasional dan transaksinya, biasanya itu kan dinormalize dalam data ya, disimpannya dalam database. Any OLTP ya, atau di dalam database ERP ya, apakah untuk kepentingan modul sistem apa atau semua sistem yang ada di ERP ya. Kemudian CRM-nya ya, atau apa namanya, SCM-nya ya, supply, atau berbagai yang melekat pada file. Itu ditengarai sebagai satu data yang penting ya, yang akan digunakan untuk kepentingan membentuk data warehouse. Yang tadi kalau di sana kan organizing, summarizing tadi ya. Kalau di sini namanya ETL,
extraction, transformation, loading. Sehingga database itu dilihat dari berbagai sisi gitu ya. Nanti metadatanya kelihatan, raw datanya kelihatan ya, agregat datanya kelihatan. Dan kemudian itu semuanya nanti bisa digunakan untuk kepentingan pelaporan ya. Baik pakai OLAP ya, pakai BI ya, atau kemudian diakses oleh BA juga ya, dari dan juga bisa data mining atau reporting gitu ya. Itu kira-kira gambaran tentang bagaimana sebuah sistem ya business intelligence bekerja dan business analytic bekerja. Dan ini imprecise karena ada orang yang nanya, "Apa sih Pak beda OLTP dan OLAP?" Jadi kalau OLTP ya memang menyediakan data, OLAP-nya itu nanti menyediakan sesuatu yang sifatnya ya menggunakan berbagai alat analitik. Makanya disebut sebagai online analytic processing. Ya, dari situ bisa membuat ya nanti untuk kepentingan BI atau yang lain. Oke, saya lewati saja ini karena ini komponen-komponen yang hampir sama dengan information system. Ini tadi sudah saya bahas ya. Prinsipnya analitik itu adalah merepresentasikan kombinasi dari komputer teknologi dan pendekatan teknik-teknik ilmu manajemen ya dan OR ya. Kemudian pendekatan statistik untuk memecahkan berbagai masalah. Itu analitiknya. Bisnis analitik adalah bagaimana itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan bisnis ya, yang berbasis kepada analitika. Ya, apakah itu dari data yang dipelajari di data science ya, apakah itu dari statistika atau tools analitik yang lain. Dan konteksnya di dalam melakukan itu memanfaatkan sistem atau computerized system. Itulah yang nanti membentuk apa yang disebut sebagai business analytics. Ini ada yang berupaya untuk membedakan antara BI dan BA. Ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Ya, kalau BI itu untuk kepentingan pelaporan, ya. Kalau BI itu merepresentasikan nanti raw datanya seperti apa untuk bisa diakses secara tidak langsung, ya. Melalui apa? Melalui Cube. Makanya itu data warehouse namanya, database-nya dilihat dari multi perspektif gitu ya. Mau dilihat dari mana ya. Kemudian laporannya dan data yang di-summarize ya. Kemudian dia umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan ya. Dan umumnya fokus di dalam menampilkan tadi statement dari Mas siapa tadi juga sudah menyebutkan kalau nggak salah Pak Yuliantri tadi ya, dari dashboard dan predefined report. Jadi umumnya BI itu bentuk perwujudannya output-nya dalam bentuk dashboard ya dan dalam bentuk laporan yang telah di-define sebelumnya ya. Atau bahkan juga bisa menyampaikan secara dynamic atas pertanyaan yang ada. Dan orientasinya memang sifatnya standar kan laporan itu umumnya standar ya dan alat analisis dan ukuran-ukuran yang digunakan juga standar. Itu kalau BI, sedang BA itu arahnya kepada upaya untuk menganalisis performance ya yang sudah dilakukan pada masa lampau untuk melihat apa yang ke depan gitu kira-kira dan fokus kepada interaktif ya dan analisis yang sifatnya investigatif dari end users ya dan user biasanya derive ya insight-insight baru ya dan pemahaman-pemahaman baru dengan menggunakan bisnis analitik ini dan dia bisa mengeksplor sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui, sesuatu yang dulunya tidak terlihat menjadi kelihatan pattern-nya gitu ya. Dan dia biasanya rely pada data yang dihasilkan dari berbagai aktivitas baik yang visible maupun aktivitas yang unexpected gitu ya. Itu bisa dibuat nanti bagaimana prediksinya kira-kira atau preskripsinya. Itu secara umum kalau orang bisnis melihatnya ya umumnya begitu dan ada yang melihat bahwa pada prinsipnya yang namanya BI itu ya dan BA itu sebagai satu kontinum gitu ya dengan melihat yang diperlukan fondasinya itu adalah data ya dalam berbagai platform apakah
tersimpan dalam satu big data atau tersimpan dalam satu cloud computing ya, atau kemudian memang secure di digital platform dengan menggunakan, digital security, semuanya itu nanti disimpan dalam DWH, DWH ini data warehouse ya. Jadi basis dari BI dan BH adalah data warehouse, data warehouse dibangun dari, berbagai database, berbagai data yang ada dalam transaksi. Dan kalau datanya besar nanti dari big data itu isunya adalah penggunaan data lake. BI lebih digunakan untuk menjawab apakah terkait dengan inisiasi digital yang dilakukan oleh perusahaan, berbagai layanan yang diberikan oleh perusahaan, ya, yang berada di semua organisasi yang sifatnya digital di dalam perusahaan itu untuk menjawab apa? Untuk menjawab what happened. Apa sih yang sudah terjadi di bisnis itu selama ini ya. Kemudian siapa melakukan apa itu bisa dijawab dan nanti informasinya disampaikan dalam bentuk dashboard dan dalam bentuk notifikasi atau dalam bentuk peringatan gitu ya. Kemudian bisa memberikan upaya untuk bisa memonitor, biasa monitoringnya dalam bentuk scorecard gitu dan laporan-laporan yang bisa disampaikan dalam bentuk slice and dice and drilling. Itu secara umum ya disampaikan tentang BI, sedang untuk BA itu pada prinsipnya digunakan untuk, menjawab gitu ya, apa yang kemudian bisa dinyatakan sebagai pernyataan organisasi ya, kaitannya dengan tujuan organisasi dan layanan organisasi yang dilakukan, termasuk juga pada level strategis. Bagaimana statement misi, visi ya, dan strategi dari organisasi. Yang pada prinsipnya BA ini digunakan untuk menjawab what will happen, apa sih yang akan terjadi di kemudian hari ya. Dan kemudian what if and why that it happen. Bagaimana jika dan bagaimana jika kemudian itu terjadi dan mengapa itu terjadi gitu ya. Dan kemudian dia bisa mengemploy predictive modeling ya, bisa menggunakan optimasi modeling, bisa menggunakan simulation modeling dan berbagai model statistik advance yang lain ya, dan bisa juga melakukan data mining ya. Ini biasanya data mining itu BI juga ya, tetapi ini dimanfaatkan untuk mempredik juga apa yang akan terjadi dan melibatkan data science. Itu kira-kira gambarannya secara umum dari perspektif orang bisnis ini juga. Ini gabungan orang BI dan orang bisnis dan orang komputer. Kemudian ini gambaran secara umum yang namanya BI itu nggak ada namanya BA itu nggak ada deskriptif dan diagnostiknya, gitu katanya. Dan yang BI itu nggak ada prediktif dan nggak ada preskriptifnya, ya. Secara umum sebenarnya hampir bisa diterima kecuali yang BA. BA itu termasuk ada deskriptif dan apa diagnostiknya karena pada prinsipnya yang namanya BI itu adalah part of BA. Itu kalau kata si Sendra ya, turun yang apa namanya, turban ya, kira. Ini nggak usah lah. Nah ini yang, men-define tentang, business analytics. Sebenarnya ada film yang ini tak sayang waktunya tidak ada ya, nanti, Anda bisa play sendiri ya. Pada prinsipnya ini kalau analitik lebih kepada upaya ini hampir sama dengan information system ya, merubah data menjadi informasi, menjadi knowledge, menjadi insight yang memungkinkan nanti, manajer itu bisa memperoleh apa, informasi, insight dan knowledge itu untuk, mengambil keputusan ya, baik untuk kepentingan bisnis operasionalnya atau bisa mengambil keputusan yang lebih baik berbasis fakta dengan menggunakan ya statistical analysis, quantitative method, mathematical and computer based model. Banyaklah itu pokoknya analytic tools gitu ya. Datanya sama diambil dari data base tadi ya dan kemudian memanfaatkan teknologi informasi ini sistem ya, sistem informasi sebenarnya. Ya dengan ujungnya sebenarnya adalah memanfaatkan itu tadi mathematical, computer based model, statistical analysis ya, quantitative method ya untuk merubah datanya itu ya menjadi ya meningkatnya harapannya itu insight ya, pengetahuan ya, informasi ya yang digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, mungkin ini sebenarnya masih banyak sekali hal-hal ini tapi pada prinsipnya sama ya, ini contohnya tadi ya bisnis analitik itu terdiri dari, semuanya kalau ini ya. Tapi, secara umum BI-nya itu yang dideskriptifnya, gitu ya.
Kemudian ini untuk menunjukkan derajat kesulitan dan value ya yang diperoleh ketika kita menggunakan BI dan BA. Dan kemudian ini adalah berbagai tools ya. Toolsnya ya tentu saja melibatkan komponen-komponen dari apa namanya BI maupun BA. Dalam hal ini adalah semua tool kaitannya dengan apa komponen hardware-nya ya, atau dalam hal ini yang lebih banyak disoroti inilah komponen software-nya, ya database queries and analysis ya, dashboard to report key performance measures ya, data visualization itu kan semuanya nanti Anda pelajari berupa tools sebenarnya. Statistical method, spreadsheet and predictive model dan lain sebagainya. Simulation, forecasting, data text mining, optimization and social media web tech analysis. Itu beberapa tool yang ada yang mungkin perlu diperlihatkan adalah juga siapa saja yang main gitu. Ya, kalau ini 2019 Gartner itu menyatakan Microsoft, Tableau, ya, Qlik dan ThoughtSpot itu menjadi leaders. Yang challengers itu MicroStrategic, yang visionaries itu SAP, SAS dan TIBCO serta Sensei dan Salesforce. Lainnya adalah niche players. Ya. Di 22 tidak terlalu terjadi perubahan kecuali kaitannya dengan siapa yang berada di leaders ya, di challengers. Kalau leaders masih sama di Microsoft, Salesforce, Tableau ya. Microsoft itu Power BI itu, Qlik ya. ThoughtSpot turun itu ke Visionaries ya. Sedang apa namanya yang tadinya itu masuk di challengers ya, MicroStrategy turun di nice player. Kira-kira seperti ini. Ini adalah apa assessor yang lain box score, ya, tapi relatif hampir sama. Yang jadi market leader di situ tetap ada, cuma nambah tadi ada yang beberapa di bawah naik gitu ya. Kalau yang sama adalah Microsoft, Tableau, Qlik ya, sama MicroStrategy. Sedang SAP, IBM, Oracle, Information Builder di sini naik dari posisi yang sebelum. Yang sebagian ada yang di apa nice player, ada yang di apa tadi di challengers. Oke, jadi itu saja. Kemudian ini sama ya, ini sama. Dari sumber datanya bisa diperoleh dari berbagai macam ya untuk digunakan. Ini contoh dari tadi sudah dikenali descriptive analytic dalam hal ini BI. Jadi BI ini produknya kayak gini, laporan. Ya, ditunjukkan dalam bentuk dashboard seperti ini ya, dengan data visualisasi dengan menggunakan dashboard dan scorecard. Yang digunakan adalah descriptive analytic ya dan apa namanya descriptive analytic dan juga diagnostic analytic ya. Sifatnya menjawab pertanyaan yang sudah disediakan ya, membuat laporan-laporan analitik ya, dan kalau reportingnya analitik ya, tetapi basisnya deskriptif. Gitu. Itu kira-kira secara umum dan inilah predictive analytic ya. Ini adalah prescriptive analytic. Nanti semuanya akan dipelajari oleh teman-teman di dalam bab berikutnya. Tapi secara umum seperti yang saya sampaikan tadi dan inilah bagaimana menerapkan analitik di dalam berbagai contohnya ini retail value chain ya, bagaimana dia dimanfaatkan di sisi vendor, planning, merchandising, buying, warehouse, multi channel operation dan customer. Dan perlu untuk memperhatikan hal-hal yang terkait dengan apa namanya analitik ekosistem. Jadi ini akan memudahkan kita harus tahu siapa pemainnya yang tadi sudah disebutkan ya dan berbagai penyedia yang ada kaitannya mulai dari infrastrukturnya ya, warehouse-nya, middleware-nya, data service-nya ya dan hal-hal yang kaitannya dengan software developers ya kalau kita ingin mengembangkan sendiri ya baik yang deskriptif, prediktif dan preskriptif dan berbagai juga application developer ini biasanya industri spesifik atau ada yang tersedia apa general dan sebagaimana diketahui pada umumnya ada yang sifatnya komersial, ada yang sifatnya open sources gitu ya. Nah, ini bisa diidentifikasi lah ya teman-teman untuk melihat ya, bagaimana ekosistem yang tersedia di dalam apa namanya di dalam dan mengingatkan kembali untuk ini. Oke, saya menahan tadi saya kan terlambat ya. Mohon ininya saya akan putarkan film tentang apa namanya bisnis analitik untuk bisa memberikan gambaran
tentang what is business analytics as continuum ya, apa namanya, proses. Ini contohnya di HR ya. Jadi, nanti jangan, apa, ya lebih kepada di human resources di situ. Ya saya, sampaikan. In this lecture, we're going to cover descriptive, predictive, and prescriptive analytics and distinguish between them. They're all part of the continuum of analytics, which includes descriptive, predictive, and prescriptive analytics. So let's start with that continuum of analytics. At the far end, you have descriptive analytics, which are the Continuum analitik tadi yang saya sampaikan ya, ini juga hanya beberapa ahli yang menyebut, tidak ada salahnya kita mendengarkannya juga ya, dan saudara ini juga menyampaikannya di YouTube ya, tentang apa yang dimaksud dengan continuum analitik. Jadi descriptive analytic, predictive analytic, dan prescriptive analytic itu sebagai sesuatu yang berkelanjutan ya, bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Dia berikan contoh nanti tentang HR ya, HR analitik dengan melihat bahwa dari descriptive analytic tidak serta-merta ke predictive analitik dulu, tapi ke predictive is analytic ya. Baru diuji cobakan dengan data yang di kemudian hari dimungkinkan dihasilkan dari model predictive analytic itu di-run kembali. Jadi predictive analytic akan menggambarkan benar-benar situasi yang di masa yang akan datang. Begitu juga dengan prescriptive analytic. Baik, kita dengarkan. Let's face it, this is not to mean that they're not important, it's just that they're the easiest to calculate and they're based on past data. More advanced are the predictive analytics, and finally, most advanced are the prescriptive analytics, arguably the most company. An organization is truly advanced in terms of data analytics once they get to that prescriptive analytics side of the continuum. So let's start with descriptive analytics here. So this is at the far end of the continuum. So what are descriptive analytics? Well, they're really used to describe what has already happened in the past. So in other words, it's a snapshot of the past. It's based on prior data or past data that you've already collected that are likely part of your HR information system already. So examples include things like common HR metrics, like your turnover rate, yield ratio, cost per hire, and things like that, as well as common descriptive statistics. So measures of central tendency, like your mean, median, or mode, as well as measures of dispersion, such as variance, standard deviation, and or range. Now, often descriptive analytics are readily available based on the HR information system data, and therefore they're often included in HR dashboards too. Mainly because they're readily available, they're easy to display, and most people have a good understanding about what these mean, especially if it's things like the average age of employees or the turnover rate or something like that. So in terms of the process we use to actually analyze these data, and then third inference. We have our past data, perhaps they're already residing in our HR information system. We analyze that data, and then we have the results of those data as well. So some examples of descriptive analytics are, imagine a company where unit X showed a 34% turnover rate last year. That's an example of descriptive analytics. Now, imagine another company where they're doing an employee survey and they find that 20% of survey respondents indicated that they were strongly considering leaving the company in the next 6 months. Another example of descriptive analytics. Or how about a company where, based on a 5-point rating scale, subject matter experts, SMEs, showed a lack of agreement on task criticality as part of a job analysis. And perhaps this is evidenced by a standard deviation of 2.1, which is a fairly large amount of dispersion for just a 5-point rating scale. Again, indicating that there's some lack of agreement between those subject matter experts. Finally, on average, use 15.3 days of PTO or paid time off last year. This would be another example of descriptive analytics because here we're using that descriptive statistic of the mean or the average to describe data here. What these all have in common is they're based on prior past data. So let's move along on the continuum to something that I like to call predict-ish analytics. It's not quite predictive analytics yet, but it's definitely more advanced than what we typically think of when we're talking about descriptive analytics. So we're talking about predict-ish analytics. We're talking about analytics that are used to predict what will happen in the future based on a snapshot of the past. But then we go further in terms of trying to make inferences based on the data. Now, we're not actually going all the way along the continuum to predictive analytics because we're not actually verifying what happens in the actual future, but we are taking the steps to make inferences about what happened in the past to try to make those predictions in the first place. We're just not verifying those predictions or seeing how accurate they are.
So when we think about predictive analytics, we can think about many applications for inferential statistics where we're trying to make conclusions or draw inferences based on a sample of employees from a larger population of employees. Now, one of the methodological shortcomings of using predictive analytics without moving all the way to predictive analytics is we have this tendency to over models, okay? So we make them maybe a little more complex than they should be based on the data. And then if we were to apply these hypothetically on a future set of data, it wouldn't actually fit that well, whatever model derived from that initial set of data. So in other words, it makes it unlikely that those data or the model we developed are actually going to work well with new or future data. So in terms of how predictive analytics work and how the analytical process is something like this. We have our past data, and we actually build models kind of the analysis phase, and then we find our results based on the model we built. And so the results are going to be perhaps the statistical significance test from our inferential statistic, maybe the practical significance and so forth. But the important thing to remember with predictive analytics is that we're only looking at prior data here. And again, we're trying to make generalized inferences about the underlying population from the sample data from which we collected. So some examples of predictive analytics are perhaps a predictive validation design that showed that higher scores on the structured interview component of a selection battery were actually positively and significantly associated with higher job performance ratings based on a sample of job candidates/employees once they get hired. Another example would be employees who participate in a new onboarding program, and maybe we find that they're significantly more likely to stay in the company through their first 12 months if they did participate versus if they did not participate in that new onboarding program. This is another example, especially if we use a inferential statistic or test such as a t-test, perhaps independent samples t-test here, to actually analyze the data, and then from that we could derive p-value, which would be our significance test, as well as infer using perhaps Cohen's d what the practical significance level is here. In other words, how big of a magnitude of an effect we're finding between people's performance for how many more people are likely to stay from the new onboarding training program versus those who are not part of the new onboarding training program. Okay, so now we're ready to move even further down this continuum to actual predictive analytics. Okay, so we're further down the continuum here. We're not quite to prescriptive analytics yet. Predictive analytics are an important foundation for engaging in prescriptive analytics. So let's start with predictive analytics here. So when we're talking about predictive analytics, we're talking about being able to predict what will happen in the future based on available data, and verifying how accurate those predictions are going to be based on future data or new data that we might collect or new data that arrive to us. So we can use inferential statistics with some type of cross-validation process to do predictive analytics. We might use machine learning, where we actually have a training set of data or multiple training sets of data, and then a data set that's actually going to be a test data set where we actually test the model that we use to train the data on. And so these are some different ways we can actually engage in predictive analytics. Also, we can use computational modeling and simulations as well to do predictive analytics as well, where we can hypothesize what might happen in the future and then look to see, well, what would happen if maybe 10 years from now, if the current state of affairs plays out as we have modeled it, what is likely to happen? And we could use something like an agent-based simulation or agent-based model to actually look at that and to project into the future. So in terms of the predictive analytics process, here's how it typically unfolds. Unlike descriptive and predictive analytics, it's really a two-phase process. So first, we start with past data. Then we build some type of model, statistical model, mathematical model, computational model, and then we look at the results of that model based on those data. Then in phase two, we collect new data or multiple sets of new data, and we apply that model that we developed from phase one to those new data, and then we make predictions. And importantly, we then look and see, well, how accurate were our predictions we made based on that model built during phase one, we applied it to the new data from phase two. And this way we can see, did it really generalize and help us predict into the future? And this is a really, really valuable process. And so some examples of predictive analytics are as follows. Imagine you use something called a logistic regression model, and you show that engagement and performance are significant predictors who will quit in the subsequent 6 months. And then we take that model that we developed there, and then we use it with new data, a new group of employees, to see if we can use it to predict who is likely to turn over in the future within the next 6 months.
And then we can evaluate based on the predictions we had from our original model with the new data we actually have, where we do find out who actually ended up quitting in the first 6 months. And we might find something like, we find that the predictions are 85% accurate, or we find a level of 85% accuracy based on our model and how, when it was applied to the new set of data or future data. Another example would be a multiple linear regression model, where we show that structured interview and work sample scores significantly predict job performance. Now, we could then do some cross-validation with new data, where we take the model we developed in phase 1, where we find that structured interview and work samples significantly predict job performance, and then apply that, say, regression model to a new data set. And then we can see, well, how well do those two factors, or those two selection tools of the structured interview and work sample scores, actually do with the new data in terms of predicting job performance. And perhaps we find that the R squared, or the variance explained, is 15% in terms of job performance, in terms of how much variance is explained in job performance based on structured interview and work sample scores. So these are just a couple of examples. There's many other different applications we could have in terms of what predictive analytics would look like in a human resource management context. Okay, so now it's time to move to the furthest end of the continuum, which is where we get to prescriptive analytics. So it's all there at the end, which means it's one of the most advanced forms of analytics that we can do. And this is typically the hardest point for companies to reach, is actually engaging in true prescriptive analytics. As the name implies, we're really prescribing action based on analytics. So in other words, we use data to predict what would happen in the future based on those available data, and then verify how accurate those predictions are based on new or future data. So in other words, we've just done predictive analytics, and then we take an extra step and we prescribe action based on those predictions. So the process might unfold like this. We have 3 phases now. First phase, you have your past data, you build your mathematical, computational, or statistical model. Then you have your preliminary results based on those data. And then you take that model you built from phase 1 and you apply it to new data from phase 2. And then you see how accurate your predictions actually were based on that model from phase 1. And then you have a third phase where you move on and you take those predictions and you come up with some kind of action. Okay, so let's look at some examples, or one specific example, to make this a little bit more clear. So let's use that example we used before with predictive analytics, where we have that logistic regression model that shows that engagement and performance are significant predictors of who would quit over the subsequent 6 months. Okay, and so if you recall, the model predicted future turnover with new data with 85% accuracy. Now, we can now take prescriptive action by deciding, well, how are we actually going to take those findings and do something actionable to actually affect engagement and performance, as we determine that those are actually key drivers of who's going to stay and who's going to leave. Well, first, with regard to engagement, perhaps we take what we know about job redesign, and we redesign the jobs to improve engagement. Perhaps we add more autonomy to the jobs, greater task significance, greater task identity, and so on. And then we can also, with regard to increasing performance, because that was another significant driver of who's going to stay or who's going to quit, we might decide to train managers on how to deliver feedback to improve that performance. So those are just a couple of steps we can take to actually prescribe action or turn those predictive analytics into something that's actionable. And this is where the most value is going to be for the company, is when you actually take that final step and you tell specifically what you're going to do based on the data. So just to sum up, we talked about the continuum of analytics ranges from descriptive, predictive, prescriptive analytics. And they start with the most basic level of descriptive analytics, where we're describing what's happened in the past. Predictive analytics goes a little bit further, or a lot further in some cases, by actually taking what we've learned in the past and then applying whatever model we've developed to a new set of data to try to make predictions into the future, and then to see how accurate those predictions actually were based on that model we used for the old data. And then finally, we're ready to get prescriptive analytics, where we actually want to prescribe action based on those predictive analytics. Baik, jadi itu kira-kira gambaran ya, teman-teman sekalian, tentang yang dimaksud dengan bisnis analitik yang terdiri dari descriptive analytic, predictive analytic, dan prescriptive analytic yang digunakan untuk mentransform data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, menjadi insight yang akan digunakan untuk
pengambilan keputusan bisnis ya yang lebih baik. Itu pada prinsipnya bisnis analytics secara umum, dan itu akan kita pelajari dengan upaya sungguh-sungguh ya untuk memahami, dan tentu saja tidak mungkin itu semuanya disampaikan di dalam satu semester. Sebenarnya saya harapkan karena berbagai alat analitik yang luas gitu ya, dan saya harapkan kita bisa berupaya untuk meningkatkan itu. Dan saya mengingatkan ya kepada teman-teman semuanya karena biasanya lupa nanti, yaitu kaitannya dengan apa yang perlu kita lakukan ke depan. Jadi kita akan belajar nanti masing-masingnya, descriptive analytic, ya, predictive analytic, prescriptive analytic, budget trend, dan pada akhirnya nanti menyampaikan ya presentasi tugas dari state of the art ya, dan implementasi BI dan BA gitu ya. BI dan BA itu pilihan aja, mau BI-nya atau BA-nya atau topik dari BI dan BA-nya ya di bisnis gitu. Itu kira-kira begitu, dan masing-masing individunya itu akan mereview buku ya yang tentang bisnis analytics. Boleh milih, nanti silakan aja ditetapkan oleh teman-teman yang kelompoknya memilih bukunya Evan dan kelompoknya memilih bukunya Sarda gitu ya. Dan kemudian masing-masingnya mengobservasi ya, bisa melalui review ya, bisa melalui melihat memang yang terjadi penerapannya tentang BI atau BA gitu, atau BA secara menyeluruh atau BI secara khusus, atau topik-topik di BI dan BA ya dalam penerapannya di bisnis. Bisa sektor ya, bisa function, atau anything lah, bagaimana penerapan BI/BA di dunia bisnis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Uh, saya kira udah nggak perlu pertanyaan ya, karena udah malam, udah menjelang maghrib nih. Saya mohon maaf karena ini tadi meninggalkan waktunya harusnya 1:30, mulainya jam 2 ya tadi. Sehingga berimplikasi pada lambatnya penyelesaian. Ini sudah mulainya lambat ya, penyelesaiannya lambat juga ya. Nggak apa-apa. Saya mohon maaf. Saya kira demikian, nanti kalau ada pertanyaan tentang bahan, mohon segera disampaikan untuk saya bisa tindak lanjuti dengan mengirimkan kepada teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sehat dan penuh berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Sama mohon izin